got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come out, got 3 old thoughts, I'm the bitches of a lie, and you know. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jamilah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam 6A. Di sini saya akan membuat tugas dengan mata kuliah perbandingan pendidikan. Tugas saya di sini ialah perbedaan antara kebijakan pendidikan di Jepang dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, jam sekolah di Jepang dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Di Jepang, apabila siswa datang terlambat, maka akan dimintakan surat perjanjian untuk tidak melakukannya lagi. Sedangkan di Indonesia, mulai dari pukul 7:15 pagi sampai dengan 3:15 sore. Di Indonesia lebih lama 1 jam. Di Indonesia, siswa diberi hukuman seperti berdiri di tiang bendera dan menyabut rumput. Yang kedua, etika dan kedisiplinan murid atau siswa di Jepang baru mengikuti ujian mata pelajaran ketika sudah berada di grade 4 atau setara dengan anak yang berumur 10 tahun. Dikarenakan pada usia 3 tahun, awal anak-anak diberikan pemahaman yang penting berkaitan dengan tata cara berperilaku sehari-hari serta nilai sopan santun. Sedangkan etika dan kedisiplinan di Indonesia, kedisiplinan masih harus ditingkatkan lagi. Begitu juga etika yang mengalami kemerosotan. Bahkan di Indonesia sangat sulit bagi anak untuk mengantri ketika berbelanja. Yang ketiga, bidang studi pembelajaran di sekolah. Bidang studi yang dipelajari di sekolah yang ada di Jepang lebih sedikit dibanding dengan mata pelajaran yang ada di Indonesia, sehingga siswa lebih bisa fokus ke mata pelajaran yang dia senangi. Sedangkan bidang studi pelajaran di Indonesia, siswa diharapkan bisa menguasai banyak mata pelajaran. Hal tersebut membuat siswa merasa tertekan dan merasa jenuh di sekolah. Yang keempat, pola pikir siswa. Pola pikir siswa murid di Jepang lebih banyak diajarkan bagaimana memecahkan suatu masalah atau problem solving, berpikir lebih kritis dalam proses pembelajaran. Sedangkan pola pikir siswa di Indonesia, anak-anak lebih sering diajak untuk menghafal oleh guru yang ada di sekolah. Yang kelima, transportasi murid di Jepang lebih disarankan untuk berjalan kaki ke sekolah atau menggunakan sepeda, menggunakan sarana transportasi umum. Sedangkan transportasi di Indonesia, banyak siswa menggunakan Honda atau mobil. Kebersihan sekolah yang ada di Jepang, setiap pulang sekolah, jam 3 sore anak-anak bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah yang disebut dengan OCG. Tidak ada petugas sekolah yang bertugas untuk membersihkan lingkungan sekolah. Sedangkan kebersihan di sekolah di Indonesia, anak-anak membersihkan sekolah pagi hari sebelum ia masuk ke kelas. Yang ketujuh, seragam sekolah siswi di Jepang menggunakan pakaian seperti baju pelaut dan laki-lakinya menggunakan seragam seperti militer, bajunya tebal dan lengannya panjang. Seragam sekolah di Indonesia memiliki baju seragam yang berbeda-beda seperti merah putih untuk hari Senin, batik untuk hari Rabu, pramuka untuk hari Kamis, dan Jumat untuk baju kurung, Sabtu baju olahraga. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.